5 alasan terburuk suami enggan meminta urusan ranjang denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat ini Anda sedang resah karena suami sudah tidak pernah menyentuhmu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bisa jadi penyebabnya ada pada 5 hal yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Karena dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 5 hal yang menjadi alasan kuat suami enggan bahkan tidak mau meminta ibu untuk melayaninya dalam urusan ranjang. Apa saja itu? Yang pertama, suami enggan meminta jatah karena masalah kesehatan. Masalah kesehatan bisa berupa kesehatan fisik, bisa juga kesehatan mental, dan kesehatan yang lainnya bisa juga karena kelelahan. Dan ibu tahu sendiri bukan kalau pria itu kadang enggan untuk bercerita mengenai hal seperti ini karena khawatir kalau dia terlihat lemah dan direndahkan. Makanya dia memilih diam dan memilih menghindari Anda. Lalu solusinya bagaimana, Bunda? Lakukan komunikasi, Bu. Ajak suami untuk berbicara berdua. Buat janji berbincang dengan suami lalu utarakan maksud ibu dengan baik. Seperti, sayang, mungkin ada yang sedang kamu pikirkan dan bingung mengatakannya padaku sehingga kamu jarang menyentuhku dan meminta jatah padaku. Tahu gak yang, aku tuh kangen loh pengen kamu sentuh. Nah, katakan ini sambil pegang pundaknya, pegang tangannya, bersandar pada bahunya. Hindari berkata, sayang, kamu kenapa sih beberapa bulan ini gak mau nyentuh aku? Kalau ketemu menghindar terus. Jangan-jangan kamu punya wanita lain ya di luar sana. Wah, nanti bisa perang dunia rumah tangga kalau seperti ini ya, Bu. Jadi kalau ingin menemukan jawabannya, bicarakan dengan lebih objektif. Yang kedua adalah suami enggan meminta ibu untuk melayaninya dalam urusan ranjang karena punya pelampiasan lain. Ya, bisa jadi alasan mengapa suami tidak pernah meminta pada ibu untuk melayaninya karena dia sudah punya ahli servis baru di luar sana yang mungkin lebih hot, lebih mantap, dan lebih diaduhai dibandingkan ibu. Belum tentu, Bu. Jangan ngajakin untuk suuzon dong sama suami. Dosa, Bunda. Nah, sebentar, saya tidak mengajak ibu untuk suuzon ya pada suami. Saya hanya ingin mencoba mengajak ibu untuk berpikir lebih realistis dan lebih objektif pada suami. Tenang saja, di akhir video akan saya berikan solusi terbaiknya. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Nah, kembali ke topik, kenapa di nomor pertama saya mengatakan bahwa hal terburuknya adalah adanya wanita lain yang melayaninya di luar sana. Itu karena lelaki itu tidak akan bisa menahan hasratnya lebih dari 1 minggu. Apalagi lelaki yang sudah menikah. Benar gak, Bun? Gak ada lelaki yang bisa menahan hasratnya lebih dari seminggu. Apalagi ini sampai berminggu-minggu. Bahkan berbulan-bulan. Mungkin ya, sebagian dari ibu mencoba mengelak dari kenyataan ini dengan berpikir bahwa mungkin suami saya mungkin lagi stres, atau suami saya mungkin lagi capek. Padahal saya yakin nih Bu, jauh di dalam hati ibu pasti ada rasa curiga, rasa takut, rasa sedih, marah, tapi bingung harus melakukan apa. Kalau memang ibu curiganya di poin kedua ini, maka hal yang perlu ibu lakukan adalah selidiki pergelakan suami. Nah, jika sudah menemukan bukti dan jika memang suami benar-benar punya pelampiasan lain, maka silakan tentukan pilihan ibu. Ingin bertahan atau ingin lepaskan saja. Kalau memang ingin bertahan, ibu bisa menghubungi saya untuk melakukan bimbingan spiritual guna mengunci hasrat suami pada wanita lain dan juga mengunci hatinya agar hanya milik Anda saja. Ibu bisa menghubungi saya ke sini. Kemudian yang ketiga adalah suami tidak bergairah karena ibu tak lagi menarik akibat proses kehamilan dan juga persalinan. Ini biasanya terjadi pada saat kita, para istri ini sedang hamil. Istri kalau lagi hamil itu kan hormonnya berubah-ubah ya. Dan bakal mempengaruhi mood, mempengaruhi bodi kita dan mempengaruhi banyak hal. Bahkan bisa mempengaruhi suami kita loh. Kalau si suami ini bisa mengendalikan dirinya, maka dia masih akan memiliki keinginan untuk mendapatkan pelayanan istri. Tapi beda lagi nih kalau tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia akan lebih suka mencoba mencari pelampiasan hasratnya di luar. Nah, yang keempat bisa juga karena adanya konflik tertentu dalam rumah tangga ibu.
Ayo Bu, coba diingat-ingat lagi, ada tidak? Nah yang kelima, karena adanya sihir pengunci birahi atau sihir arabto. Sihir ini bisa menyerang pria atau wanita, jadi baik ibu maupun suami ada kemungkinan bisa terkena jenis sihir ini. Tanda yang dialami suami biasanya adalah menggebu-gebu, tapi kalau sudah mulai hendak melakukan jima dengan istri, rudalnya loyo. Atau kadang juga akan merasakan sakit ketika bersentuhan dengan istri, merasa mual ketika melakukan jima pada istri hingga menurunkan gairah seksualnya. Atau bahkan ada juga nih yang membiasakan pandangannya atau bahkan ada juga nih yang membiasakan pandangannya agar suami enggan menyentuh istri. Lalu apa yang dialami oleh istri? Kadang istri akan mengalami pendarahan jika melakukan hal tersebut dengan suami, kemudian merasa tersiksa tiap kali melakukan hubungan tersebut, atau hingga merasa mual tiap hendak disentuh suami. Dan juga kehilangan gairah setiap melihat suami. Nah, lalu apa yang harus dilakukan jika dalam kondisi seperti ini? Kondisi spiritual seperti ini memang perlu penanganan khusus. Selain harus memperbaiki sirkulasi energi dalam rumah tangga Anda dan menetralisir energi sihir tersebut agar baik Anda dan juga suami bisa terlepas dari belenggu sihir itu. Jika Ibu ingin memperbaiki hal ini, Ibu bisa melakukan konsultasi spiritual dengan saya ke sini ya.